Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar pembahasan pelajaran jarak jauh yang kemarin. Langsung aja kita mulai nomor 1. Suhu di dalam lemari pendingin awalnya -11 derajat Celcius. Pada pukul 9.35 terjadi pemadaman listrik. Suhu di dalam lemari naik 3 derajat Celcius setiap 15 menit. Suhu di dalam kulkas pada pukul 10.50 adalah, jadi awalnya ini suhunya -11. Karena terjadi pemadaman listrik, jadi nanti suhunya naik -11, -10, -9, -8 begitu. Dan di sini ketentuannya setiap 15 menit suhunya naik 3 derajat. Yang pertama-tama kita hitung lamanya pemadaman listrik. Dari 10.50 awalnya 9.35. Kita hitung lamanya ini, kita kurangin 50 dikurang 35, 15. 10 dikurang 9, 1. Jadi lamanya pemadaman itu 1 jam 15 menit. Kalau dalam bentuk menit, kita rubah nih, 1 jamnya itu kan 60 menit. Nanti jadi 75 menit. Nah, selama 75 menit ini naik berapa derajat? Kita hitung. 75 menitnya kita bagi sama 15 menit. 75 dibagi 15 itu kan dapat 5. Jadi kenaikan suhunya 5 dikali 3 derajat. Hasilnya 15 derajat. Sekarang kita hitung deh suhu akhirnya. Awalnya -11 ditambah 15. -11 ditambah 15. Hasilnya nanti 4 derajat Celcius. Lanjut nomor 2. Ustadz Yogo memiliki uang 1.600.000. 1/8-nya digunakan untuk membeli helm. 600.000-nya digunakan untuk membayar cicilan. 2/8-nya dipergunakan untuk membeli paket internet. Sisanya digunakan untuk menyumbang masjid. Besar uang untuk menyumbang masjid adalah, jadi yang pertama-tama kita hitung nih, dia membeli helm dulu yang pertama-tama. 1/8-nya digunakan untuk membeli helm. Jadi ini helmnya 1/8 kita kali sama 1.600.000. Itu hasilnya 200.000. Terus untuk membayar cicilan besarnya 600.000. Yang ketiga, untuk membeli paket internet, dia pakai 2/8-nya. Jadi 2/8 dikali 1.600.000. Itu hasilnya 400.000. Jadi total uang yang udah dibelanjain 200.000 tambah 600 tambah 400, itu hasilnya 1.200.000. Uang dia awalnya 1.600.000. Jadi sisanya tinggal kita kurangin aja. Untuk sumbangannya itu jadinya 1.600.000 dikurang 1.200.000. Hasilnya 400.000. Nomor 3. Ustadz Zamzam mempunyai 40 ekor sapi dan memiliki stok pakan yang cukup untuk 20 hari. Kemudian Ustadz Zamzam menjual 8 ekor sapi. Maka stok pangan sapi akan habis dalam waktu. Jadi kalau ada soal seperti ini biasanya soal perbandingan berbalik nilai. Kita tulis dulu yang diketahuinya. Nih, mula-mula dia punya 40 sapi dan stok makanannya cukup untuk 20 hari. Kemudian karena dijual 8 ekor, jadinya 40 dikurang 8, hasilnya nanti 32. Nanti stok makanannya pasti akan lebih lama dari 20 hari. Karena
ketika dimakan 40 hari kan cepat habis. Tapi kalau udah 32 sapi, pasti agak lebih lama sedikit. Jadi kalau ada soal kayak gini, pasti jawabannya nanti di atas 20, gitu. Nah, untuk menghitung perbandingan berbalik nilai, salah satu sisinya nih harus kita balik nih. Kita bikin persamaannya nanti 40 per 32 sama dengan X per 20. Jadi sisi ini kita balik. Terus kita hitung deh. Ini kita kali silang nih, 40 sama 20-nya. 40 dikali 20 dibagi 32. Ini kita kecilin dulu 40 sama 32-nya. Kita coret, kita bagi 8. Dapatnya 5 sama 4. Jadi nanti X-nya 5 dikali 20 dibagi 4. 5 kali 20 kan 100. Dibagi 4 hasilnya 25. Jadi nanti kalau ada 32 ekor sapi, stok makanannya cukup untuk 25 hari. Hasil dari 2 akar 18 ditambah 3 akar 24 dibagi akar 27. Ketika ada penjumlahan dan pembagian, yang pertama-tama kita kerjain itu dulu yang ini, yang pembagiannya. Ini kita tulis lagi. 3 akar 24 dibagi akar 27. Biar akar-akarnya ini lebih kecil, lebih sederhana, kita bagi nih. Jadi 24-nya itu kita rubah dulu. Jadi 4 dikali 6. Akar 27-nya kita ganti jadi 9 dikali 3. Akar 4 ini kan 2. Jadi nanti 3 dikali 2. Ini akar 6-nya tetap di dalam nih. Akar 6. Nah, akar 27 itu kan 9 kali 3 nih. Akar 9 itu kan 3. Nah, ini 3-nya tetap di dalam akar. 3 akar 3. Kita hitung. 3 dikali 2 itu kan 6 akar 6 dibagi 3 akar 3. Kalau kita tulis ke bawah, kira-kira kayak begini nanti. 6 dibagi 3 hasilnya 2. Akar 6 dibagi akar 3 hasilnya akar 2. Kalau untuk pembagian dan perkalian bisa langsung kita kerjain nih. Akar 6-nya bisa langsung dibagi akar 3. Begitu. Jadi hasilnya 2 akar 2. Terus kita ngitung lagi yang ini. 2 akar 18-nya kita sederhanain. 2 akar 18 itu kan, nih akar 18-nya kita rubah jadi 9 dikali 2. Akar 9 berapa? Akar 9 itu kan 3. Jadi 2 kali 3, 6. Hasilnya nanti 6 akar 2. Terus kita jumlahin deh. 6 akar 2 ditambah 2 akar 2 yang ini. Hasilnya nanti 8 akar 2. Gitu. Kalau untuk penjumlahan dan pengurangan, ini akarnya harus sama nih. Kalau di sini akar 2, di sininya juga akar 2. Kalau di akarnya beda, dia nggak bisa dijumlahin sama nggak bisa dikurangin. Gitu. Anwar menabung di bank sebesar 8 juta dengan suku bunganya 15% setahun. Jika tabungan sekarang 8.800.000, maka lama dia menabung adalah, jadi kalau ada soal kayak gini, kita ngitung besar bunganya dulu nih. Saldo akhir dikurang sama saldo awal. Saldo akhirnya itu kan 8.800.000. Dikurang sama saldo awalnya nih, 8 juta. Jadi besar bunganya itu 800.000. Kemudian, untuk menghitung lama dia menabung, kan ada rumusnya tuh. Saldo awal dikali suku bunga dikali sama lamanya. Itu hasilnya nanti sama dengan besar bunga. Kita masukin angkanya nih. Saldo awalnya itu kita ganti sama 8 juta. Suku bunganya kita ganti sama 15%. Terus lamanya dia menabung itu N per 12. Karena di sini kan setahun, makanya di sini per 12. Hasilnya nanti 800.000. Kalau untuk mencari lamanya nih, ini 100 sama 12-nya kita kali sama 800.000. Jadi kayak gini kira-kira. 800.000 dikali 12 sama dikali 100 dibagi 8 juta dikali 15.
Kalau angkanya besar-besar kayak gini, kita kecilin dulu nih. 800.000 sama 8 juta kita bagi, sama-sama kita bagi 800.000. Nanti hasilnya 1/10. Ini 10 sama 10 ini sama 100 kan bisa dicoret nih. Kita coret. Hasilnya nanti 10. Gitu. Jadi nanti 12 dikali 10 kan 120. Dibagi sama 15. Hasilnya nanti lamanya dia menabung 8 bulan. 120 dibagi 15 kan 8. Gitu.